Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengeluaran dan juga keuangan ya. Jadi yang saya ingin tanyakan pada Putri, dulu sebelum menikah, itu pengeluarannya sebanyak apa sih dalam waktu 1 bulan? Dan juga setelah menikah, bagaimana manajemen keuangannya bersama suami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai pengeluaran ya, mengenai manajemen keuangan ini mungkin ini agak sensitif, tetapi saya membicarakan pengalaman saya saja. Ya, jadi dulu sebelum saya menikah, ini saya sebutkan nominalnya saja ya. Dulu sebelum saya menikah, awal-awal saya kuliah ya, jauh dari orang tua, kebayang nggak saya dulu dalam waktu kurang dari sebulan, saya habis 5 juta. Gitu. Padahal setelah saya bisa belajar mengatur keuangan, maksimal saya habis 2 juta ya. Kebayang kan bagaimana pentingnya mengelola keuangan seperti itu. Ya, jadi memang mengelola keuangan itu butuh niat yang pertama, lalu kemudian yang kedua butuh prakteknya. Ya, dan mengenai keuangan ini juga tergantung kebutuhan individu masing-masing ya. Ketika saya menyebutkan nominal X tidak akan sama dengan individu yang lain gitu. Individu yang lain mungkin bisa lebih rendah daripada itu, bisa lebih tinggi daripada itu. Dan saya tidak maksudnya saya tidak memandang sebelah, kalau misal orang yang sebulan itu habis 10 juta dia boros, enggak. Saya nggak pernah berpikir seperti itu ya. Itu tergantung kondisi dan kebutuhan gitu. Nah, sedangkan saya dalam waktu sebulan itu maksimal 2 juta. Jadi 2 juta itu sudah termasuk kebutuhan pokok ya, seperti makan, lalu kemudian kebutuhan harian yang sifatnya wajib ya. Lalu kemudian itu sudah plus saya kalau misal mau hangout sama teman-teman gitu. Kebetulan saya juga orangnya jarang sekali hangout sama teman. Jadi saya tuh orangnya orang rumahan gitu loh. Ya, jadi kalau dulu di kos-kosan mungkin nggak mesti seminggu sekali saya keluar gitu. Toh kalau misal saya keluar juga pasti saya ada perlunya gitu kan. Dan ini kembali lagi bahwa semua orang itu berbeda-beda ya. Lalu kemudian di mana sih titik balik saya itu merasa saya harus lebih berhemat ini gitu kan. Nah, ya mungkin ini juga Allah juga ya yang menunjukkan. Jadi waktu itu saya itu sudah mulai bisa membagi perhatian dengan saudara-saudara saya yang lain gitu. Jadi kalau istilahnya dulu waktu masih awal-awal saya pegang uang sendiri, yang saya pikirkan hanya diri saya sendiri, jujur aja gitu. Tapi setelah berjalannya waktu gitu, saya tuh mikir, kalau misal uang segini nanti Papa harus mengeluarkan buat adik-adik juga ya. Meskipun saya tahu orang tua saya insya Allah mampu gitu untuk mencukupi, tetapi ya berangkat dari situlah bahwa sampai kapan gitu saya harus memikirkan diri saya sendiri, sampai kapan saya harus memenuhi keinginan saya di atas kebutuhan saya, seperti itu sih ya. Itu juga menurut saya kematangan emosional juga mengelola keuangan gitu. Dan dulu waktu 1 bulan itu saya habis 2 juta ya, kisaran 2 juta itu juga alhamdulillah saya masih bisa nabung gitu. Jadi saya mulai nabung itu mulai akhir-akhir kuliah preklinik ya, sebelum masuk koas. Jadi waktu dekat-dekat skripsi gitu, karena saya waktu itu titik balik kedua adalah biaya penelitian saya mahal gitu. Jadi dari situlah saya saya berkeinginan, saya kepengen bayar penelitian dengan uang saya sendiri gitu, dengan uang tabungan saya sendiri. Jadi ya berangkat dari situlah akhirnya lama-kelamaan saya tuh jadi orang yang super hemat gitu ya. Maksudnya bukan pelit ya, tapi hemat. Jadi saya itu benar-benar memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan, seperti itu. Lalu kemudian untuk manajemen keuangan ketika sudah menikah ya. Jadi ini juga ya, tergantung kondisi dan kebutuhan setiap pasangan ya. Alhamdulillah, jadi saya itu membangun rumah tangga itu mulai dari nol ya. Jadi kondisi keuangan suami saya ya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan kami berdua ya, mencukupi kebutuhan pokok alhamdulillah. Lalu kemudian suami saya juga
orangnya gigih ya dalam mencari rezeki itu, jadi dia itu pantang menyerah. Dan disinilah saya merasa saya harus berperan untuk mengatur keuangan keluarga gitu. Jadi kalau saya setiap awal bulan itu pasti sudah memetakan bayar air berapa, bayar listrik berapa, kemudian bayar makan berapa, seperti itu. Dan itu saya juga dibantu oleh suami gitu. Jadi untuk manajemen keuangan keluarga itu memang kami diskusikan berdua. Dan ini juga ya adalah kewajiban setiap perempuan untuk menjaga dan mengelola harta yang diberikan oleh suami gitu. Jangan sampai kita ini menggunakan harta yang sudah diberikan oleh suami itu secara semena-mena gitu. Dan ya sekali lagi ini berbeda ya antara pasangan satu dengan pasangan yang lain. Cuman standarnya seperti itu ya, secara syariat seorang istri itu harus pandai bersyukur ya, berapapun penghasilan atau pendapatan suami yang diberikan oleh istri ya. Kemudian yang kedua, setelah bersyukur ini ya, jangan boros ya. Jadi kalau misal wajar seorang perempuan itu menginginkan ini itu, tetapi kalau misal kondisinya kita itu membangun keluarga dari nol, ya harus benar-benar dikontrol gitu. Jadi kalau misal pengen ya udah kalian berdoa aja, ya Allah pengen ini ya Allah gitu, mintanya sama Allah, jangan minta sama suami, kasihan gitu ya. Kecuali kalau suami kamu sudah mampu, nggak apa-apa, boleh kalian maksudnya ini ya, berkecukupan secara ekonomi secara lebih ya, maksudnya di atas standar kebutuhan pokok kalian gitu ya. Kalian bisa menafsirkan sendirilah ya, pokoknya intinya dua ya, harus bersyukur, dan yang kedua jangan boros gitu. Terus yang ketiga, harus tahu skala prioritasnya ya. Jadi benar-benar di list mana sih kebutuhan pokok, mana sih kebutuhan sekunder, mana sih kebutuhan untuk senang-senang. Ya kita boleh menyisihkan uang kita, nabung gitu untuk untuk misal untuk berakhir pekan, yaitu sah saja gitu. Tetapi ya kita usahakan kebutuhan primer itu dipenuhi dulu. Nanti kalau misal memang alhamdulillah Allah memberikan rezeki lebih, ya boleh entah ditabung atau entah untuk digunakan berakhir pekan untuk berlibur bersama, seperti itu ya. Intinya harus tahu prioritas.